Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 0,39% ke angka 7.227. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang ada rencana untuk membuyback sahamnya. Bagaimana potensi saham ini ke depannya, apakah masih layak untuk kita entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saya akan mulai dengan membaca artikel dengan judul NSP minta restu buyback saham sebesar 800 miliar. Jadi bisa kita baca sekilas di sini. NSP berencana untuk melakukan pembelian kembali saham atau buyback yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Dan bisa kita baca lebih lanjut. Angkanya itu maksimal 800 miliar termasuk komisi perantara, pedagang efek, dan biaya-biaya lainnya yang terkait. Dan perseroan akan menyelenggarakan RUPS tahunan pada tanggal 18 Maret tahun 2024. Pada saat itu, perseroan akan meminta restu untuk melakukan buyback saham. Dan bisa kita baca di sini. Pembelian kembali saham dan perkiraan jumlah nilai nominal seluruh saham akan dibeli kembali akan dilakukan dalam waktu paling lama 12 bulan sejak disetujuinya pembelian kembali saham perseroan oleh RUPST yang direncanakan pada tanggal 18 Maret. Jadi rencana atau akan buyback saham itu nggak secepat sekarang ini, mungkin paling lama itu 1 tahun sejak disetujui. Dan sekarang kita lihat secara teknikal. Secara teknikal bisa kita lihat NSP untuk tren jangka menengah sebenarnya masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 1190. Tapi dalam 1 minggu terakhir ini bisa kita perhatikan NSP secara pergerakan sudah mulai melemah karena masih gagal naik melewati harga 1250. Dan penurunan saat ini membuat NSP saat ini mencoba untuk turun bawah harga 1200 dan berpotensi seller untuk lanjut turun mengetes garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan broker summary pada penurunan hari ini, asing masih terus melakukan distribusi, tapi di broker summary ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk NSP apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Dan untuk yang ingin entry, menurut saya paling aman adalah coba tunggu kembali di sekitar harga 1180 sampai 1190. Apabila NSP masih bisa bertanda rebound, baru coba ikut entry. Apabila terpantau 1 minggu ke depan NSP masih lanjut turun dan menembus garis EMA 50, ini sudah harus hati-hati. Cara pergerakan NSP akan mulai melemah, akan terkonfirmasi patah tren untuk garis uptrendnya, dan ada potensi seller untuk lanjut turun menuju garis EMA 150 yang saat ini sekitar 1125. Dan selama masih kuat di atas garis EMA 50, NSP secara tren masih oke, masih layak untuk di hold, masih bisa coba entry untuk swing trade, karena beberapa kali NSP memang terpantau masih kuat berada di atas support EMA 50. Dan sekarang kita coba analisa saham MIDI yang 2 hari terakhir bisa kita lihat mencoba untuk bangkit. Hari Selasa kemarin naik lumayan tinggi, hari ini sempat naik menyentuh harga sekitar 420, tapi pas saat penutupan hanya naik 1% lebih ke 410. Jadi secara candle memang hari ini tidak begitu oke. Tapi secara pergerakan menurut saya selama MIDI kuat berada di atas 400, MIDI menurut saya masih layak untuk di hold karena ada potensi untuk mencoba bangkit dari downtrendnya. Sebelumnya bisa kita lihat sempat menyentuh sekitar 350, setelah berhasil rebound, tapi beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 150, selalu gagal dan dipaksa turun kembali. Dan saat ini mencoba untuk bertahan dan naik di atas 400. Tapi untuk garis EMA 150 saat ini bisa kita lihat berada di sekitar 428. Dan ingat, walaupun berhasil bertanda rebound dan 400, apabila MIDI tetap kesulitan untuk naik di atas garis EMA ini, MIDI secara tren masih akan sideways cenderung downtrend. Dan menariknya dari MIDI bisa kita lihat asing dalam beberapa minggu terakhir ini terus masuk akumulasi dan kenaikan 1% lebih hari ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat saham MIDI di 400 ke bawah, menurut saya saat ini masih bisa di hold dengan target take profit jangka pendek di sekitar 426 sampai 430. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry karena candle hari ini tidak begitu oke, paling aman tunggu terkena pullback dulu mengetes 400. Apabila MIDI masih bisa bertahan dan rebound, baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Dan tetap saya pertimbangkan untuk take profit apabila MIDI tetap kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 150.
Sebelum saya lanjut analisa saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Selanjutnya saham PANI juga bisa kita lihat. Hari ini juga naik 1% lebih ke 4.700. Jadi untuk saham PANI saat ini memang mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50 di harga 4.630 setelah turun di bawah garis EMA 50 ini di awal Januari. Tapi setelah turun di bawah garis EMA 50, PANI masih bisa bertahan di atas support 4.400 dan saat ini mencoba untuk bangkit kembali. Jadi secara teknikal PANI sudah mulai membaik, menarik menurut saya apabila memang berhasil naik di atas garis EMA 50. Apalagi jika kita perhatikan broker summary, asing juga terpantau 1 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi dan kenaikan 1% lebih hari ini juga terpantau masih ada akumulasi. Jadi PANI saya lihat masih ada potensi besar untuk naik di atas garis EMA 50 dan masih ada potensi untuk menuju resisten psikologisnya di 5.000 dengan target terdekat jangka pendek di 4.800 sampai 4.850 untuk target jangka pendeknya. Karena ini merupakan support minor untuk PANI saat ini. Tapi support kuat resisten minor saat ini. Sedangkan untuk resisten kuat saat ini ada di 5.000 yang merupakan resisten psikologis. Jadi PANI masih tetap bisa dipantau apabila teman-teman ingin coba entry. Untuk coba tunggu kembali di sekitar 4.630 sampai 4.650 untuk entry-nya. Dan selanjutnya saya coba analisa saham Clio. Yang beda dengan saudaranya yang saham Avia yang mulai naik saat ini, Clio malah saat ini mulai melemah. Dan hari ini masih lanjut turun 0,76% ke angka 650. Dan penurunan ini membuat Clio saat ini mencoba untuk menembus garis EMA 50 dan mendekati garis EMA 150 di harga 640. Jadi untuk Clio apabila gagal bertahan di garis EMA 150, Clio akan mulai downtrend. Dan jika kita perhatikan di sini penurunan hari ini malah terpantau ada akumulasi. Tapi asing memang terlihat masih distribusi saham Clio. Jadi untuk Clio menurut saya masih bisa dipantau karena saat ini masih berada di sekitar garis EMA 150. Sebelumnya juga sempat berada di bawah garis EMA 50, tapi mengetes beberapa kali garis EMA 150, Clio masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi menurut saya kita bisa coba tunggu di sekitar garis EMA 150 ini apabila masih bisa terbentuk candle hijau, menurut saya masih bisa coba entry dengan target jangka pendek menurut saya ada di sekitar 680 sampai target lebih jauh di 700. Jadi tetap paling aman pertimbangkan untuk take profit apabila Clio masih kesulitan untuk naik di atas harga 700 ini. Atau teman-teman memang masih mau hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati, itu juga sebenarnya masih oke untuk tren jangka menengah selama masih kuat berada di atas garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.